Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Daging ayam, kalau Karachi udah punya sih. Nah, daging ayamnya belum, mau beli dulu. Nah, udah deket Giomu ya tempatnya. Sini tuh deket Giomu, terus deket Al-Azhar, Pengatur Vietnam dan lain-lain. Ini kita sambil ngabuburit. Kita sambil belanja, sambil ngabuburit. Jalan-jalan ini udah jam 5 lebih, udah mau maghrib, udah mau buka puasa. Nunggu kita jalan-jalan. Ikuti terus vlog aku, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke. Ya guys, ini kita hampir sampai. Ini pada ngabuburit banyak guys, pada nunggu ngabuburit, nunggu aku sama ya di situ. Ini Giomunya. Oke guys, di sini kita masuk ke Giomu. Jadi Giomu Super itu tempat belanja kayak supermarket ya guys. Itu ya di sini kenapa kita favorit di Giomu, karena di Giomu itu juga ada makanan halalnya guys. Jadi termasuk ada mie goreng, tempe, kemudian ada ya sejenis makanan-makanan yang ada capnya halal, yang mungkin itu dari Vietnam atau dari Indonesia atau dari apa ya itulah. Kemudian kayak Karachi juga ada capnya halal ya, itu dari Rusia aku baca itu ya. Terus ada ayam utuh Shera itu, nah itu juga capnya halal. Aku di sini itu hobi banget untuk ke Giomu Super itu karena yang pasti yang ada yang capnya halal gitu guys. Jadi kalau di Jepang tuh kita harus hati-hati ya guys ya, terutama ya kalau bagi aku ya itu ayam kan itu harus itu ya guys. Kalau halal tuh ya yang cara sembelihnya itu harus sesuai dengan syariat Islam ya guys. Dan di Jepang kan kalau ayam motongnya itu kan itu cuman kayak disetrum gitu ya guys. Disetrum atau gimana, apa cuman disembelih dengan alat tapi dengan bukan syariat ya. Kalau di Indonesia kan walaupun dengan alat tapi dengan syariat kayak udah dengan syariat Islam gitu lah ya gitu. Jadi lebih percaya kalau ada yang capnya halal. Makanya kebanyakan aku juga itu milih ke Giomu atau ke Betonamu yang untuk dagingnya itu yang sudah ada capnya halal kayak gitu guys. Jadi ya kembali lagi ke kita ya, kalau kita ingin apa yang kita makan, apa yang kita cari itu
baik pasti juga akan baik buat diri kita. Jadi ya terserah minasang juga ya, oke. Dan di sini juga aku belanjanya ya itu ya kayak gitulah, buat keperluan aku. Biasanya tuh daging yang 2 kiloan itu yang udah diiris-iris ya guys ya, itu yang dari Rusia itu. Kemudian jajanan, nah jajanan pun juga di sini juga banyak, berbagai macam, dan ada logo halalnya juga banyak. Jadi kalau mau enak lagi ya kita pakai aplikasi ya kayak gitu yang namanya Halal Japan. Ini aku juga keliling-keliling juga cari untuk bekal buat nanti kita buka bersama kayak gitu guys ya. Kayak ginilah kehidupan di Jepang. Kita sebagai cowok ya kita dituntut untuk mandiri agar ya bisa mandiri lah ya, namanya juga di luar negeri tidak punya siapa-siapa ya kayak gini ya. Saksikan terus yes ini. Jadi aku masih keliling-keliling buat nyari-nyari kayak gini guys. Jadi agak bingung lah ya namanya cowok, tapi kalau kita udah terbiasa kayak gitu guys enak. Nah itu tadi itu susu ya guys, susu putih. Nah, sasetnya kayak odol guys, kayak gitu, praktis banget. Nah itu juga ada capnya halal, itu susu sapi kayak gitu. Oke, kita masih nyari. Jadi kayak gini guys. Dan ini tuh rame banget guys saat ini guys. Pas itu, ini kan menjelang maghrib ya guys. Nah ini tuh rame banget kayak di Indonesia itu kalau mau maghrib kan kayak pada nyari takjil, belanja kayak gitu. Nah, ini sama guys, kayak gitu vibesnya. Jadi di sini tuh kayak vibesnya udah kayak di Indonesia. Jadi tempat-tempat toko-toko di jalan itu rame banget kalau sore. Mungkin ya kalau di Jepang kan karena pada pulang kerja kayak gitu ya guys. Tapi juga ada banyak orang Indonesianya kan daerah sini. Nah itu pada belanja di sini karena ini hari Minggu ya. Jadi mungkin ya sambil sama belanja untuk mingguan atau bulanan kayak gitu. Nah ini aku di sini ya kayak gini lah guys. Kalau aku belanja aku belanja tuh paling enggak 2 minggu sekali atau seminggu sekali lah, tapi seringnya 2 minggu sekali. Ini itu aku stok kayak gitu guys. Terus bumbu-bumbu di sini juga ada. Di sini tuh di Gyomusuba itu bumbu juga sudah ada, itu kayak kare kayak itu dan yang lainnya. Terus kerupuk, sayur-sayuran semuanya ada guys kalau di Gyomusuba tuh. Jadi untuk bahan-bahan makanan, terus bumbu-bumbu makanan, kemudian saus, kecap dan lain-lain. Nah ini guys yang sira yang 2 kiloan ini dari Australia atau Rusia gitu. Nah, ini ada capnya halal. Nah itu aku biasanya ini aku beli 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah. Nah itu untuk 2 kilo itu bisa dimasak 1 kali bisa. Aku ada biasanya itu aku masak 2 kali ya guys. Jadi ambil setengahnya, nah, itu dimasak. Terus nanti besok lagi kapan kalau mau pengen masak lagi itu aku masak lagi gitu guys ya. Kayak inilah kalau di Jepang kita dituntut untuk bisa masak walaupun cowok ya guys ya. Nah, jadi untuk mbak-mbaknya jangan khawatir, jangan takut kalau punya cowok yang udah pernah di Jepang. Yang cowoknya itu kalau mandiri loh ya kalau sering jajan langsung bawa pintu ya kemungkinan kurang masak. Nanti ya kayak gini lah, kita dituntut untuk mandiri, kita bisa belanja sendiri, kita milih sendiri, kita masak sendiri, kita icipi sendiri, syukur-syukur bareng-bareng sama temennya kayak gitu guys. Nah ini ya beginilah kalau di Jepang. Bagi yang mau berangkat ke Jepang ya kita siapin, kita belajar masak dari rumah biar enak, nanti di sini tinggal masak kayak gitu guys. Ya nggak apa-apa lah, kita diajak untuk belajar mandiri ya gitu guys. Oke, kita bayar ya guys. Untuk pembayarannya kita masih kayak gini, masih ada pelayannya. Ini aku ngingetin ada rokoknya jatuh ini di depan ini. Nah, untuk bayarnya masih ada yang melayani di sini kayak gini. Tapi yang tempat-tempat lain itu udah ada yang sendiri guys. Jadi kita nyeken sendiri, cuman kita diawasi para petugasnya. Jadi di situ nyeken sendiri. Terus nanti kita masukin uangnya sendiri. Kalau ini kita cuma masukin uangnya sendiri. Jadi mbaknya ini cuma nyekenin harganya kayak gitu. Terus nanti uangnya kita masukin sendiri lewat ini guys, kayak elektronik ini ya. Jadi nanti udah otomatis ada bisa
pilihannya ada lewat gengking itu nominal uang kita ya kita masukin dengan uang gengking itu tunai, atau bisa kita lewat aplikasi atau PayPay atau HP atau kartu dan lainnya kayak gitu guys. Jadi kayak gini, kalau di Jepang udah bayarnya sendiri, nanti resinya keluar sendiri, dan otsuri itu uang kembalian ya guys, itu juga udah keluar sendiri. Jadi kita agak mandiri. Tapi kalau untuk yang sekarang yang model baru itu banyak yang sudah pakai yang mandiri itu. Jadi kita nyeken sendiri, kita bayar sendiri, masukin itu sendiri, kemudian kita ya udah bungkus sendiri kayak gitu. Jadi ya beginilah negara maju, tapi malah pengurangan karyawan ya guys. Entah itu pengurangan karyawan atau kurangnya karyawan ya guys, jadi pakai teknologi seperti itu. Tapi ya beginilah negara maju, keren ya guys. Nah, oke, ini aku juga mau bayar dulu, siap. Oh ya guys, ini di sini tuh aku tuh itu ngambil ya kebanyakan, dan dompet aku uang tunainya itu aku kurang ya guys. Udah sambil koret itu koin-koinnya aku keluarin semua. Nah, uang tunai aku kurang, mau ngambil ya jauh, nanti ngantri juga banyak. Terus aku itu minta aku kembaliin satu barang ya guys. Jadi satu barang itu aku kembaliin, terus aku itu suruh itu kasirnya untuk ngemin itu. Tadi bisa ya guys di sini kayak gitu. Tadi uangnya yang udah kita masukin terlanjur itu dikeluarin, terus aku minusin satu barang, nah aku kembaliin. Jadi mukairi nimatsu, karena uangnya nggak cukup. Karena ya aku malu banget guys. Ya gimana lagi, nggak apa-apa sih, di sini juga malumin. Kita bisa kembaliin lagi satu barang atau berapa sampai uang kita cukup. Nah, aku udah 2 kali kayak gini guys. Sampai yang pertama itu aku dibantuin ditambahin nenek-nenek kayak gitu guys. Nah, ini aku minta dikembaliin satu barang, kemudian di minus, terus kita masukin lagi. Alhamdulillah cukup. Giri-giri banget guys. Wah, aku jadi malu. Antrinya mana banyak lagi udah. Nah, ini kita bayar ulang kembali dan oke, bisa kayak gitu guys. Kayak gitulah guys. Kita kalau belanja malu banget guys, uangnya nggak cukup ini. Tapi nggak apa-apa, tenang, kita di sini juga akan dimudahkan. Enak loh guys. Jadi nggak apa-apa kayak gitu ya kalau kita kembaliin. Oke, ini udah cukup semuanya, resi udah keluar, udah bayar, tinggal kita ngepak. Nah, ngepaknya itu juga kita sendiri. Nah, kayak gini lah guys. Karena ya di sisi lain untuk bisa tidak agar antri juga kayak gini, bisa kita untuk mandiri, kita nata sendiri, cara nata sendiri. Jadi di sini pengalamannya juga benar-benar bagus banget guys. Yang mau ke Jepang silahkan coba kayak gini guys caranya. Oke. Oke, selesai, udah kita masukkan plastik semuanya. Saatnya kita balik ke kandang. Nah, ini kandangnya juga kita kembaliin lagi. Nah, kayak gitulah guys tertibnya di Jepang. Oke, kita naik kendaraan jet pribadi saya sendiri. Nah, ini waduh, masuk enggak ini? Oke, masuk. Pas satu keranjang guys. Nah, inilah minuman, jajanan, ayam, susu. Nah, ini untuk buat kita ke rumah. Oke, kita gas cuy. Sip, dadah. Oke, gas. Oke.